Dewi Gita Sari. Bisa disapa atau dipanggil dengan Ibu Gita. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi dasar dari seni lukis, yaitu materi nirmana. Nirmana berasal dari dua kata. Nir berarti tanpa atau tidak, dan mana berarti bentuk, arti atau makna. Jadi, nirmana merupakan sesuatu yang awalannya tidak memiliki bentuk atau makna, kemudian diolah menjadi seni rupa melalui pengolahan prinsip seni rupa dan unsur seni rupa. Lanjut ya. Dari pengertian nirmana, kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip dari seni rupa. Prinsip-prinsip dari seni rupa itu terdiri dari kesatuan. Kesatuan itu merupakan dari keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Jadi yang kedua itu keseimbangan. Keseimbangan itu merupakan bobot visual. Yang dimaksudkan dari bobot visual itu adalah berat ringannya dari objek yang ada di visual seni lukis. Jadi, dari keseimbang itu juga tidak ditentukan dari bobot visual, tapi ditentukan dari simetris atau tidaknya objek yang ada di karya. Jadi keseimbangan itu tidak harus di tengah-tengah. Kita bisa menaruhkan di pojok atas ataupun di pojok bawah objek tersebut dengan menyeimbangkan dengan berbagai objek-objek yang kita inginkan menjadi suatu karya seni yang seimbang. Yang ketiga itu irama. Irama di sini kita akan mengolah, mempermainkan suatu warna-warna, garis, raut, dan tekstur pada karya visual seni rupa. Yang keempat itu penekanan. Di sini ada 3 objek, yaitu objek pencipta, objek pendukung, dan isi-isiannya. Jadi di sini kita mencari pusat perhatian yang harus kita detailkan, yang harus kita tekankan di karya seni rupa. Yang kelima itu proporsi. Di sini adalah kita menentukan ukuran besar kecilnya, pendek panjangnya, lebar tingginya, seperti itu. Seperti contohnya antara objek botol teh botol dengan mug, itu kan ada tinggi pendeknya seperti itu. Jadi yang terakhir itu adalah keselarasan. Di sini akan menentukan terakhir dari sekian karya seni rupa itu dengan keharmonisan dari karya yang kita buat, yaitu keunikan karya kita. Walaupun ada kesamaan dari seniman A atau seniman B, kita tetap mempunyai keunikan dari keharmonisan di karya kita tersebut. Jadi, untuk kita lebih mengetahui lebih detail yang ada di prinsip-prinsip seni rupa, itu adanya unsur-unsur seni rupa. Yang pertama, titik. Titik itu sebagai awalan dari sebuah karya. Yang kedua itu garis. Dari titik itu akan menghubungkan 2 titik atau jejak titik yang bersambung atau berderet. Yang ketiga, bidang. Jadi bidang itu merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Jadi bidang itu akan membentuk seperti segitiga, persegi panjang, persegi, lingkaran, dan lain-lain seperti itu. Yang keempat, ruang. Ruang itu ada ruang dimensi dan ruang 3 dimensi. Apa sih bedanya, anak-anak? Jadi ruang 2 dimensi itu ada ruang yang datar, tidak memiliki volume seperti itu. Tetapi ruang 3 dimensi itu dia memiliki volume yang akan ada kedalamannya, bentuknya, isiannya seperti itu. Jadi di sini juga mendukung dari unsur-unsur seni rupa. Yang kelima itu adalah tekstur. Jadi di tekstur di situ kita bisa meraba,
tidak hanya melihat tapi kita bisa meraba. Jadi tekstur di sini yang dimaksudkan adalah adanya tekstur kasar ataupun tekstur halus. Dan demikian tekstur itu ada dua, yaitu nyata atau semu sebagai berikut. Jadi yang terakhir yang mendukung dari unsur-unsur seni rupa itu adalah warna. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih warna hitam putih itu selalu tidak menjadi pendukung? Kan gitu, karena warna hitam sama warna putih itu dia sudah berdiri sendiri, tidak bisa digabungkan dengan warna lainnya. Jadi yang paling penting di sini yaitu kita gunakan saat nanti kita berkarya itu adalah warna panas dan warna dingin. Warna panas itu dari warna kuning, kehijauan hingga merah. Warna dingin itu dari ungu kemerahan hingga hijau. Gitu. Jadi kita masuk ke teknik seni rupanya. Teknik seni rupa di sini kita akan belajar 5, yaitu teknik yang pertama teknik kering. Teknik kering itu tanpa dilarutkan dengan medium air atau minyak. Kita memakai nih contohnya seperti ini. Konte, kita akan memakai alat seperti ini. Biasa ibu pakai sih waktu ibu kuliah gitu. Biasa kalau di sini nggak ada konte kan bisa dipakai dengan arang gitu. Bisa pakai dengan pensil, itu kan termasuk dengan kering juga gitu, teknik kering. Yang kedua teknik basah. Teknik basah itu bersifat basah yang menggunakan larutan air atau minyak cair. Itu contohnya nanti kita akan menggunakan cat air, cat minyak, cat akrilik seperti itu. Yang ketiga itu teknik kerok. Teknik kerok kita akan mengerok cat atau warna yang telah menempel pada bidang. Nanti hasilnya akan timbul nilai-nilai artistik yang estetika. Yang estetika yang dimaksud itu dengan indah, nilai yang indah yang akan dilihat oleh penikmat seni ataupun di luar dari penikmat seni seperti itu. Yang keempat itu teknik pointillis. Dia menggunakan titik. Dia di sini mengkomposisikan titik-titik dengan objek-objek lainnya yang akan dikomposisikan. Yang terakhir itu teknik palet. Dia menggunakan pisau palet sebagai alatnya. Dia biasanya beda dengan menggunakan kuas-kuas lainnya. Seperti itu. Jadi dari penjelasan pemaparan yang sudah tadi Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan contoh dari nirmana, yaitu karya-karya dari nirmana 2 dimensi. Yang pertama itu adanya nirmana komposisi titik. Di situ adalah mengkomposisikan titik-titik adanya gelap, terang, rapat yang akan menjadi pusat perhatian yang dibuat dari nggak terlalu di tengah sih, tapi agak ke pinggir kiri atau kanan gitu. Yang kedua yang sebelahnya itu adalah nirmana komposisi bidang titik. Di sini kita akan mengkomposisikan bidang-bidang kecil ataupun bidang-bidang besar yang diposisikan dengan titik-titik. Di sini perlu tentunya kesabaran, dilatih kesabaran kita untuk membuat karya komposisi titik tersebut seperti itu. Yang kedua ini anak-anak contohnya Ibu kasih lihat. Itu adanya komposisi bentuk aneka ragam garis dengan menggunakan drawing pen. Di sini kita memposisikan bentuk-bentuk garis. Jadi di sini usahakan tidak memakai penggaris, hanya patokan dari beberapa bagian bidang-bidang, yaitu dibagi menjadi 6 bidang dengan beraneka ragam garis-garis. Yang kedua, di sini kita akan Ibu mencoba membuat nirmana komposisi
garis dengan beraneka ragam warna seperti itu. Yang slide berikutnya ini adanya komposisi garis, komposisi bentuk, komposisi titik, komposisi warna. Demikian. Jadi yang sebelahnya itu adalah penerapan dari nirmana komposisi bidang bentuk dari warna panas dan dingin. Yang terakhir itu contoh dari nirmana 3 dimensi, yang dimana nirmana 3 dimensi itu memiliki volume, ketentuan ukuran, terus panjang, lebar, keselarasan yang kita inginkan. Di sini Ibu membuat dari triplek, terus tusuk gigi, dan bisa dibuat dari bahan lainnya seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu.